Selamat siang, Pak. Selamat siang, Marta. Bisakah saya minta waktunya Bapak? Saya ingin Wah, mengobrol sebentar. Apa boleh, Pak? wah, dengan senang hati, Marta. Mari, apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita saat ini? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Pak. Oh ya, terus apa masih ada lagi? Saya juga ingin tahu apa penyebabnya, Pak. Ya, coba ceritakan ke Bapak apa yang Marta rasakan. Saya merasa kurang nyaman di salah satu mata pelajaran, Pak. Mata pelajaran apa, Marta? Mata pelajaran ini, Pak. Baiklah. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman pada mata pelajaran tersebut? Saya merasa kurang nyaman. Kalau saya juga tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak. Maksudnya Marta tidak bisa memahami pelajaran itu. Iya, Pak. Saya sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami pelajaran itu. Hmm, Coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses pembelajaran itu. Gurunya sih baik, Pak, suka bercanda juga. Cuma saya saja yang kurang mengerti bagaimana caranya agar lebih paham, Pak. Kurang mengerti bagaimana. Apa yang membuat Marta merasa susah memahami pelajaran itu? Saya sudah menyimak dengan sungguh-sungguh, Pak, tapi kalau ada ulangan, saya benar-benar tidak ingat. Makanya nilai saya kurang bagus di mata pelajaran itu, Pak. Oh, begitu. Jadi, kamu susah memahami pelajaran dari guru tersebut. Iya, Pak. Bapak mau tahu selama ini apa saja yang sudah Marta lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengar saja, Pak, dan paling di rumah belajar-belajar lagi, Pak. Bagaimana untuk pelajaran yang lain? Kalau pelajaran yang lain, saya cepat paham, Pak. Apalagi kalau gurunya mengajar menggunakan video atau PowerPoint. Saya lebih paham dan gampang ingat, Pak. Begitu ya. Dari cerita kamu ini, kamu sudah bisa tahu penyebabnya. Kenapa kamu tidak paham pelajaran itu? Iya, Pak. Berarti saya perlu video dan juga gambar-gambar dalam belajar, Pak. Nah, berarti Marta sudah tahu ya apa penyebabnya. Apa masih ada yang menjadi hambatan Marta dalam memahami pelajaran tersebut? Sudah tidak ada, Pak. Ibunya sih baik dan menjelaskan panjang lebar agar murid lebih paham. Cuma ya saya saja yang kurang paham, Pak. Nah, sekarang dari kamu sendiri, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu dia, Pak. Banyak yang saya rencanakan, tapi saya masih bingung mau mulai dari mana. Dari apa yang kamu ceritakan tadi, menurut kamu, mana yang menjadi prioritas utama kamu? Iya, Pak. Pertama, saya akan menemui Ibu Era untuk berdiskusi bagaimana agar saya bisa lebih paham pelajaran matematika. Yang kedua, Pak, saya akan meminta bantuan dengan membuat jadwal bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik, serta meminta bantuan teman yang sudah paham pelajaran matematika tersebut. Hmm, Kira-kira masih ada hal yang bisa kamu lakukan? Saya biasanya mereview materi pelajaran, Pak. Meminta bantuan teman yang lebih paham dan cari-cari materi pelajaran dari YouTube, Pak. Nah, dari diskusi kita kali ini, bisakah kamu ceritakan kembali apa yang kamu akan lakukan? Iya, Pak. Saya akan menghubungi Ibu Era dan membuat janji untuk konsultasi, dan saya juga akan mengulangi pelajaran matematika di rumah, meminta bantuan teman yang lebih paham,
serta mencari materi-materi pelajaran di YouTube, Pak. Wah, bagus. Bapak senang dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita kali ini. Lalu yang saya mau tanyakan, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan perancangan itu? Iya, Pak. Besok pagi saya akan menemui Ibu Era dan saya akan belajar lebih semangat dan lebih giat lagi, Pak. Oke, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Iya, Pak. Saya akan meminta bantuan teman namanya Jelita untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar, Pak. Wah, luar biasa. Itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya, rajin belajarnya. Siap, Pak. Terima kasih lagi. Terus torehkan prestasi. Selamat malam Ibu, saya bisa minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan? Oke, silakan. Apa nih yang Bapak ingin bicarakan malam ini? Begini Bu, kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan ke sekolah belum beres. Hal ini dampak dari pengaspalan karena jalan ke sekolah yang belum bagus. Apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih yang saya ingin obrolin malam ini. Oh, begitu ya, Pak. Jadi murid-murid Bapak tidak belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu, ada lagi, Pak. Ya Ibu, saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi kurang efektif. Ibu, ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kotanya tidak ada. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, saat ini mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif ya, Pak. Apa murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota, hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun? Ya, karena saya ingin sekali murid-murid saya terkena dampak perbaikan jalan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala jalan yang rusak yang belum selesai, mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Oke, supaya murid Bapak tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya, Pak? Iya, iya Ibu, supaya motivasi belajarnya tinggi dan dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih, Pak? Kalau menurut saya, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, jadi aktif. Sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, apa lagi, Pak? Ya Bu, apa lagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya Ibu. Oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya. Aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya sepertinya seperti itu ya, Pak. Nah, kalau yang ideal
itu ada di angka 10. Sekarang murid Pak Arfan yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Beragam sih, Bu. Kalau di rata-ratakan ada di angka 5. Bingung juga sih. Posisinya ada di angka 5 ya. Nah, menurut Bapak, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Mungkin karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek, dan tidak punya kuota, Ibu. Ya, banyak juga tantangannya ya. Oke, nah, Bapak sendiri kalau di angka 10, sepertinya agak susah ya. Kalau Bapak Arfan ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa? Untuk motivasi belajar tadi, Dengan kondisi seperti ini, di angka 7 sudah baik. apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Ibu. Kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat. Perlu guru pendamping dan tempat ya, Pak? Iya, Ibu. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan siswa di salah satu tempat. Bisa di balai desa, atau di sekolah dasar yang terdekat, atau di rumah siswa yang saling berdekatan, begitu dikumpulkan. Ya, ya, ya. Eh, Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya, Pak? Mungkin mengumpulkan guru-guru dulu untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar murid yang belajar di jarak jauh. Apalagi selain itu ya, Pak? Mungkin mengelompokkan murid yang terdampak dari kerusakan jalan yang ke sekolah dan menghubungi kepala desa setempat. Oh, ya, ya, ya. Kapan hal tersebut bisa dilakukan, Pak? Ya, minggu ini ya kali ya. Harus secepatnya, Ibu. Eh, Baiklah. Siapa yang dapat membantu Bapak? Para wali kelas, Ibu. Baiklah. Kita ada di penghujung cerita ini. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya terkena dampak jalan rusak masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Bapak. Oke, terima kasih lagi Ibu atas arahannya. Ya Pak, sama-sama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Selamat pagi Bu Guru. Maaf bisa izin waktu sebentar. Saya ingin ngobrol. Selamat pagi juga Bu. Iya, bisa, silahkan. Nah, terima kasih Bu. Apa kabar Bu? Saya lihat raut wajah Ibu seperti sedang bimbang. Benar Bu, ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan. Nah, baik Bu. Silakan. Kira-kira topik apa yang perlu kita bahas saat ini? Saya berharap bisa mendapat solusi dari permasalahan saya ini.
Ya ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan diceritakan. Sejujurnya, saya sedikit tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Hmm, tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada, Bu, tapi mungkin nanti di akhir pembicaraan kita ya. Oke, kita langsung saja ya. Siap, Bu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkenal dengan presentasi saya, Bu. Bagus, luar biasa. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari percakapan ini? Eh, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapat umpan balik positif dari rekan-rekan saya. Oke, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi, Bu? Hmm, saya merasa terasi. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Rasa takut yang tidak bisa memberi kesan positif kepada rekan-rekan membuat saya gugup. Kemudian yang kedua, takut menyampaikan materi tidak berstruktur, sehingga saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, Bu. Paham. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Dengan Ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk bisa menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi. Saya merasa dengan didengar dan didukung oleh Ibu. Ya, kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, luar biasa. Sekarang apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari umpan balik dari teman. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya pertama itu menyiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih presentasi di depan cermin. Ketiga, saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya, Bu. Ya. Kira-kira strategi yang bagaimana digunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian saya menyiapkan atau mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik untuk terus memperbaiki diri, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik,
Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari umpan balik dari teman. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi, Bu. Iya, luar biasa. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan percakapan ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari umpan balik dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam komunikasi, Bu. Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktu dan semuanya yang Ibu berikan, baik saran maupun masukannya. Sama-sama, Bu. Tetap semangat. Terima kasih. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu Guru. Maaf, bisa izin ada waktu sebentar, saya ingin bercerita. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bisa. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu. Apa kabar, Pak? Saya lihat raut wajah Bapak seperti sedang tidak bersemangat. Benar Bu, ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan. Baik, Pak. Silakan. Kira-kira apa yang perlu kita bahas saat ini? Saya berharap akan mendapat solusi dari permasalahan saya ini. Iya. Semoga kita nanti akan dapat memecahkan permasalahannya, Pak. Jadi, permasalahannya seperti apa, Pak? Silakan diceritakan. Begini Bu, saya agak bingung bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali, Pak. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Yang saya inginkan begini Bu, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid Ibu. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Ibu. Adakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang berbicara atau ribut saat pelajaran berlangsung Ibu. Gitu. Adakah yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan itu strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Oh, gitu. Baiklah. Pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab murid yang suka bercerita atau berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka bosan atau karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Ibu. Oh, jadi demikian. Kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik. Juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid kita tidak menjadi bosan saat menerima pembelajaran.
Baik Ibu, saya akan mencobanya menggunakan berbagai metode pembelajaran beroperasi agar murid tidak bosan Ibu. Oke, selain itu, kita juga perlu memberi penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara dengan cara memberi pujian atau penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan saat kita memberi pelajaran. Baik Ibu, saya akan segera untuk mencobanya seperti yang Ibu sarankan. Selain menggunakan metode pembelajaran bervariasi, saya akan membuat permainan game dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan materi Ibu, serta memberikan penghargaan bagi murid yang tenang di dalam kelas. Baik Pak, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan di kelas? Ya Ibu, sudah ada gambaran. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk pembicaraan saat ini ya. Silakan Bapak mengimplementasikan strategi tersebut dan saya minta untuk Bapak nanti beritahukan hasilnya nanti ya. Baik Ibu, saya akan melakukannya dan akan saya sampaikan hasilnya. Terima kasih Bu atas saran dan diberikan serta waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih lagi Pak. Pancasila